Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Sana. Saya kelas 4 PAUC. Nomor NIM 20201555577. Mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nama dosen pengampu Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan filsafat pendidikan idealisme. Sejarah perkembangan idealisme. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Karena mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran murni dari Plato. Plato menyatakan bahwa cita-cita itu adalah merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa paham idealisme sepanjang masa tidak akan pernah hilang sama sekali. Malahan, satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli adalah dasar idealisme ini. Pada masa Plato, banyak tafsiran bersifat metafisika muncul. Tafsiran-tafsiran tersebut banyak sekali menganggap bahwa dalam kehidupan dini banyak wujud yang bersifat gaib dan kedudukannya lebih tinggi dari segala sesuatu yang bersifat nyata. Namun, tafsiran seperti ini bisa dikatakan sebagai aliran idealisme. Pada masa Leibniz abad ke-18 bisa dikatakan sebagai aliran idealisme. Tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah mengetahui ide, manusia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Yang kedua, Immanuel Kant. Ia menyebut filsafatnya idealis transdental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Yang ketiga, Pascal, yaitu dia beranggapan pengetahuan diperoleh melalui dua jalan, pertama menggunakan akal dan kedua menggunakan hati. Dia juga berpendapat manusia besar karena pikirannya, namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Pascal, manusia itu adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Yang ketiga, G.G. Fichte. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia berpendapat bahwa manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya, maka menjalankan proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek ini menjadi pengertian seperti yang dipikirannya. Idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis, itulah idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi secara logika. Antara realisme dan idealisme tidak bisa dipertentangkan, sebab pencetus idealisme Plato adalah murid dari pencetus realisme. Konsep-konsep idealisme dalam filsafat pendidikan ada 4. Yang pertama, metafisika idealisme. Yang kedua, homonologi idealisme. Yang ketiga, epistemologi idealisme. Dan yang keempat, aksiologi idealisme. Power 1982 mengemukakan implikasi filsafat pendidikan idealisme sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan. Pendidikan formal dan non-informal bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial.
Yang kedua, kedudukan siswa, bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya atau bakatnya. Yang ketiga, peranan guru, bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan siswa. Yang keempat, kurikulum, pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang kelima, metode, diutamakan metode dialektika, tapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan juga. Evaluasi yang digunakan dalam aliran idealisme adalah evaluasi esai, di mana evaluasi ini sangat efektif dalam proses belajar dan mengajar dan dalam meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal. Dalam pendidikan, aliran idealisme sangat berkontribusi besar dalam kemajuan pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat pada metode dan kurikulum yang digunakan. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmunya. Sejarah aliran realisme. Seorang filsuf asal Yunani, Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato, mengembangkan aliran realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Ilmuwan membawa paham realisme pada abad 21. Ilmuwan realisme beranggapan bahwa realitas yang ada tidak tergantung pada apa yang kita ketahui, dan metode ilmiah adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan deskripsi yang akurat dari apa itu dunia, bagaimana kerjanya. Untuk menjelaskan dan untuk menggunakan penemuan ilmiah, kita harus menyusun suatu teori untuk meningkatkan penelitian ilmiah. Kita dapat meninjau kembali dan menyaring teori-teori kita sehingga lebih akurat terhadap realitas. Tokoh-tokoh aliran realisme. Yang pertama, Aristoteles, lahir di Strageira pada tahun 384 sebelum Masehi, meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi pada usia 63 tahun. Objek bertepatan dengan logika atau akal. 2. Johann Amon Comenius menyatakan bahwa pendidikan harus universal. Yang ketiga, William McGucken, tokoh ini menyatakan bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada pula tujuan pendidikan. Yang keempat, Franz Bacon. Realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Aliran realisme ini mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran realisme memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya, bagaimana kursi itu ada karena ada yang membuatnya. Begitu juga dengan adanya alam, yang berarti ada yang membuat. Tetapi kaum realis tidak mempercayai adanya ruh karena yang ada hanyalah jiwa. Kaum realis juga berpendapat bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian. Jenis-jenis realisme. Aliran realisme dibagi menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme alam. Aliran realisme rasional yang berasal dari Aristoteles dibagi lagi menjadi dua, yaitu realisme klasik yang berasal dari pandangan Aristoteles menganggap bahwa segala sesuatu yang ada berdasarkan hal yang nyata dan menganggap setiap benda ada tanpa adanya ruh. Yang kedua, realisme religius berasal dari pandangan Thomas Aquina, yaitu filsafat agama Kristen yang lebih dikenal dengan aliran Thomisme. Aliran ini menganggap bahwa jiwa itu penting walaupun tidak nyata seperti badan, sehingga aliran ini mempercayai bahwa jiwa dan badan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan didapat dari wahyu, berpikir dan pengalaman. Aturan-aturan keharmonisan alam semesta merupakan ciptaan Tuhan yang harus dipelajari. Aliran realisme alam atau realisme ilmiah mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Aliran realisme ini bersifat spektif atau eksperimental. Aliran ini menganggap bahwa alam semesta itu nyata dan mempelajarinya adalah ilmu pengetahuan, bukan ilmu filsafat. Tugas ilmu pengetahuan adalah menyelidiki semua isi alam, sedang tugas dari ilmu filsafat adalah mengkoordinasi konsep-konsep dan penemuan dari ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Prinsip-prinsip implikasi realisme dalam pendidikan.
Pendekatan mengajar dalam aliran realisme mengarah pada tujuan. Dalam evaluasi tes yang digunakan lebih cenderung pada tes objektif daripada tes subjektif. Tes dilakukan untuk mengukur kualitas belajar, menyajikan fakta secara jelas dan masuk akal agar dipahami oleh siswa. Paham realisme mengedepankan pengorganisasian yang baik dalam hal perencanaan pembelajaran seperti penggunaan kurikulum, silabus, dan RPP. Dalam kelas realis, tanggung jawab utama guru adalah untuk membawa ide-ide siswa tentang dunia ke dalam kesesuaian dengan realitas dengan kemampuan seperti membaca, menulis, atau menghitung. Pada subjek seperti sejarah, matematika, atau sains yang didasarkan pada kewenangan dan keahlian pengetahuan. Meskipun mereka mengapresiasi murid-murid secara emosional dengan baik, sebagai manusia yang rasional, realisme menekankan pada pembelajaran kognitif dan penguasaan subjek materi. Guru-guru realis menentang kegiatan non-akademik ke dalam sekolah yang bertentangan dengan tujuan utama sebagai pusat disiplin penyelidikan akademik. Realis percaya bahwa mempelajari kurikulum yang tersusun adalah cara yang paling efektif mempelajari realitas. Penyusunan subjek materi seperti yang dilakukan ilmuwan dan pelajar adalah metode yang sesuai untuk mengelompokkan objek. Sebagai contoh, pengalaman manusia dapat disusun menjadi sejarah. Seseorang siswa fisika mempelajari besaran berdasarkan pengelompokannya, yaitu besaran pokok atau besaran turunan. Realis memperoleh pengetahuan tentang realitas melalui sistem inquiry ke dalam subjek-subjek tertentu. Dalam mata pelajaran fisika, paham realisme lebih banyak menggunakan metode-metode yang memungkinkan siswa melakukan percobaan-percobaan sehingga pada akhirnya siswa akan memperoleh pengetahuan. Peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan subjek atau bahan ajar yang sedang dilaksanakan. Aktivitas diskusi juga sangat penting dalam kegiatan kelas bagi penganut aliran realisme. Sebagai contoh, bagaimana guru fisika yang berorientasi filsafat realis menjelaskan hukum Isaac Newton dalam gerak. Pertama, guru akan membantu siswa dalam menempatkan Newton dalam konteks sejarah sains dan mendiskusikan kontribusi ilmunya. Kedua, guru mungkin mengilustrasi hukum gerak di demonstrasi laboratorium. Ketiga, murid-murid mendiskusikan demonstrasi dan kerangka berpikir yang diilustrasikan. Akhirnya, murid-murid diberi tes untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang hukum gerak Newton. Tentang konsep filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.